إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita telah memasuki hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Berarti sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang kedatangannya selalu diidam-idamkan oleh orang-orang yang beriman. Penantian yang cukup lama, selama 11 bulan, kini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana para ulama salaf, mereka selalu berharap, berdoa agar bisa disampaikan di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai mereka berdoa selama 6 bulan lamanya untuk bisa mendapati bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Seakan-akan baru kemarin kita menyambutnya, sekarang kita sudah mau berpisah dengan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya kita tujukan kepada diri kita sebagai bahan muhasabah, sebagai bahan renungan bagi kita semua. Yang pertama, apakah rangkaian ibadah yang telah kita lakukan membuat kita menjadi pribadi yang bertakwa? Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah, tujuannya agar kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan segala larangan-larangannya, menjalankan segala perintahnya. Ia merasa berdosa ketika ia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa bersalah ketika ia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, dan dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi tujuan disyariatkannya ibadah di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah ibadah puasa yang jelas-jelas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karenanya hakikat puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi hakikat puasa sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Apabila engkau berpuasa, maka hendaknya telingamu, penglihatanmu, lisanmu juga harus ikut berpuasa, meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan yang haram.
Karena percuma tatkala kita berpuasa tapi maksiat jalan terus. Berpuasa tapi lisan selalu berbohong, berdusta, menggibahi orang lain. Allah tidak butuh dengan model puasa seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Mereka itulah yang berpuasa tapi maksiat jalan terus. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menuju perubahan kepada sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana Ramadan apabila telah tiba, maka terjadi perubahan secara gaib. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Maka hendaknya kita sebagai seorang yang beriman menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki akhlak sehingga kita keluar Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Lihatlah potret contoh yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, di mana beliau mengatakan asyamu junnah, puasa adalah tameng, fala yarfus wala yajhal, yang mana dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia, perbuatan bodoh yang itu bisa mengurangi pahala ibadah kita. Pertanyaan yang kedua, apakah Ramadan telah menjadikan kita sebagai pribadi yang dermawan? Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat yang dermawan. Ramadan menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari setiap amal ibadah yang kita lakukan. Di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Subhanallah, kedermawanan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan dorongan kepada kita untuk memiliki sifat peduli. Disyariatkannya zakat, disyariatkannya sedekah, agar kita prihatin kepada mereka yang membutuhkan, agar kita peduli kepada fakir miskin. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakatul fitr, yang Nabi mengatakan bahwasanya zakatul fitr tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, yang tentunya tatkala kita berpuasa kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka untuk membersihkannya yaitu dengan membayar zakatul fitr, wa tu'matun lil masakin, dan untuk memberikan makan bagi fakir miskin. Karena itulah di bulan ini pula Rasulullah SAW memberikan motivasi agar kita memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Bahkan Nabi menyebutkan barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan puasa tersebut, tidak berkurang sedikit pun. Maka jadikan Ramadan sebagai momen untuk menumbuhkan sifat dermawan, membersihkan hati kita dari penyakit bakhil, kikir, penyakit yang sangat membahayakan, penyakit yang membuat orang itu hidupnya sempit, penyakit yang membuat hati seseorang selalu gelisah. Makanya Nabi SAW mengingatkan salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah suhun muta, kikir yang selalu dituruti. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Ramadan
yang telah kita lalui membuat kita menjadi manusia yang bersabar. Karena puasa yang kita lakukan di antara tujuannya adalah agar kita memiliki sifat sabar. Naam, ketika kita berpuasa kita sabar menahan lapar dan haus, menahan apa yang menjadi takdir ketika kita berpuasa. Maka hendaknya kita juga bersabar dalam menghadapi ujian hidup, dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Yakinlah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak senangi itu adalah kebaikan buat kalian. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk berpuasa agar tumbuh sifat sabar. Karena sudah menjadi sunnatullah, tatkala kita menjadi manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menguji kita dari dua arah, terkadang dengan kenikmatan, terkadang dengan musibah. Kenikmatan di mana Allah ingin melihat kita, apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Musibah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita, apakah kita termasuk orang yang bersabar atau tidak. Makanya Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Pertanyaan berikutnya, apakah Ramadan telah menjadikan kita menjadi manusia yang pandai bersyukur? Tentunya puasa yang kita lakukan di antara hikmahnya adalah agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat makan, nikmat minum, nikmat kenyang. Saat inilah kita merasakan begitu besarnya nikmat kenyang, jamaah sekalian. Karena seseorang baru merasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidak mendapatkannya. Terkadang orang banyak lupa dengan nikmat sehat. Pantas kalau Nabi SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat diberikan waktu luang. Ketika kita masih bisa melihat, tatkala kita masih bisa mendengar, terkadang kita tidak merasakan besarnya nikmat tersebut. Tapi tatkala kita tidak mendapatkan nikmat itu, baru merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya menjadi bahan renungan buat kita semua. Jangan sampai Ramadan yang telah kita lalui tapi tidak memberikan pengaruh sama sekali. Karena tidak semua yang mendapatkan Ramadan dia mendapatkan keutamaan-keutamaan. Tidak semua mereka yang mendapati Ramadan mereka mendapatkan ampunan, dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak semuanya. Makanya Nabi mengatakan sakula abadun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba yang dia memasuki bulan suci Ramadan kemudian keluar darinya tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Mereka itulah yang tidak memaksimalkan ibadah di dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu jami'an. Tidak ada kata terlambat. Mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, dan tentunya kita berada di hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Begitu pentingnya hari-hari ini, Rasulullah SAW lebih semangat lagi tatkala memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra fi akhir Ramadan yashuddu mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Beliau mengencangkan sarungnya, yakni beliau meninggalkan istrinya, tidak melakukan jima. Beliau menghidupkan malamnya untuk beribadah dan juga membangunkan keluarganya. Merugilah bagi mereka di malam terakhir ini dia melakukan perbuatan yang sia-sia, atau malah dia terlelap tidur, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terdapat di dalamnya satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka siapa saja yang memaksimalkan ibadah di malam tersebut, baik itu dia qiyamul lail, qiraatul Quran, i'tikaf, bersedekah, menghadiri majlis ilmu, maka sama saja dia beribadah 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan, karena Allah katakan khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Dan tentunya setiap orang yang bergadang, setiap orang yang terjaga, belum tentu mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Mereka yang mendapatkan kemuliaan tersebut hanya mereka yang memaksimalkan ibadah di dalamnya. Jadikan ini adalah Ramadan terakhir kita, karena bukan menjadi jaminan tahun depan kita bisa dapat lagi atau tidak. Betapa banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu masih puasa bareng, sholat tarawih bareng, tapi mereka saat ini sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Lakukanlah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya, tapi ingat, lakukan untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah puasa, salat tarawih, qiyamul lail, qiraatul Quran dan yang lainnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij farajal makrubin wa nafis usratal mu'sirin waqdi daina 'anil madinin. Allahumma 'alimna bima jahilna wa dzakirna minhu ma nasina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.